Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas kelimpahan rahmat, hidayah, taufik dan yang lain-lain yang telah kita terima. Mudah-mudahan kita selalu bisa mensyukuri semua anugerah tersebut. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari yang sejuk, yang nyaman, kita ketemu kembali di Masjid Agung Jami'. Ya, bagi jamaah, bagi pendengar di luar, saya persilahkan untuk menikmati anugerah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliau yang kita cintai, yang kita usahakan untuk kita teladani, untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dunyan wa ukhran, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ya, suratnya surat Fatah ya. Kita lanjutkan dengan mulai ayat 4 dan seterusnya. Ayat yang lalu itu menguraikan, ya, menjelaskan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat berikut ini itu Al-Quran menjelaskan, menguraikan anugerahnya, rahmatnya kepada orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Ya, jadi lebih luas cakupannya. Ya. Ini nanti akan terbukti di dalam sejarah ya, sesudah turunnya surat Fatah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Sadaqallahul azim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah ya, Allah lah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin. Ya, artinya memberikan ketenangan ya. Kalau digambarkan ketenangan itu datangnya dari atas ya. Untuk apa? Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka. Ya, habis dimusuhi kok menang, itu bagi orang yang mukmin, oh ini adalah anugerah Allah. Ya. Habis diberi ujian misalnya, omahe ketiban kayu. Ya. Itu kalau Allah beri ketenangan, itu ya artinya pasrah, insya Allah nanti Allah akan mengganti. Ya, ada rezeki sehingga bisa untuk memperbaiki rumahnya. Ya.
Ditegaskan sini walillahi junudus samawati wal ardi. Ya. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Ya, tidak tahu itu ghaib gitu ya. Tentaranya Allah, serdadunya Allah itu berupa apa, itu masalah ghaib, hanya kita percaya. Ya, Allah mengutus tentaranya untuk melindungi kita ya dari segala macam ujian ya. Tetap kita ini selamat ya. Ada hadis kan begitu, kalau Allah tidak mendaki dikeroyok wong sak kampung ya selamat aja gitu. Ya sebaliknya, kalau memang orang dia akan mendapatkan kecelakaan mbok ditolong wong sak kampung ya tetap saja celaka gitu lah ya. Ya, karena Allah yang memiliki junudus samawati, tentara di langit dan di bumi. Wa kanallahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Untuk apa Allah menurunkan tentara langit dan di bumi, menurunkan ketenangan ya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, agar orang-orang mukmin yang tenang ya, beramal tenang, cari rezeki tenang, tidak ragu-ragu, agar nanti Allah akan masukkan orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ditegaskan ini ya, al mukminin wal mukminat sama ya, tidak ada perbedaan. Dimasukkan kemana? Jannatin, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, di mana gambarannya di bawah istana-istana surga itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Ya. Jadi musuhnya apapun Allah memberikan ketenangan sehingga bekerja, misalnya berperang mempertahankan kampung itu diberi ketenteraman karena Allah menurunkan junudus samawat ya. Ya, tentara Allah yang ada di atas maupun di bawah. Itu pertama ya, agar masukkan orang mukmin dan mukminat ke surga-surga. Dan yang kedua tujuannya wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan juga Allah akan menutup kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Mereka itu orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Ditutup artinya diampuni dosa-dosanya. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima. Hal seperti itu diberi ketenteraman, apapun yang terjadi di sekitarnya tetap saja ya, mantep istilahnya. Tidak ada sesuatu kekuatan apapun kecuali kekuatan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah juga menurunkan tentaranya, serdadunya ya, untuk menjaga orang-orang mukmin dan mukminat yang akhirnya mereka yang tetap bekerja beribadah ini akan dimasukkan surga Allah. Gambarnya seperti itu, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, selama-lamanya. Dan juga yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika indallahi fauzan azima, sekaligus Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan itu dosanya diampuni, dimasukkan surga, itu adalah suatu kemenangan, keberuntungan yang luar biasa ya. Ya, kalau diberi rezeki berlimpah di dunia masih tanda tanya, itu ujian itu ya. Kalau dia gunakan untuk mencari ridho Allah, insya Allah akan selamat. Ya, dikasih rezeki banyak tapi digunakan alat untuk berbuat maksiat, ciloko kan gitu ya. Tapi kalau sudah diberi ketenangan, ya, ibadahnya mantap, dosanya diampuni, kemudian dimasukkan surga, itu tidak ada bandingannya. Itu namanya fauzan azimah ya. Jadi kalau diberi rezeki itu ya sudah keberuntungan, tapi tidak ada embel-embel azimah ya. Fauzan azimah itu kehidupan di akhirat nanti yang bentuknya berupa surga ya.
pada suatu hari ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beliau sudah hijrah ya, ini kan ceritanya surat Fatah ini Nabi sudah hijrah, sudah di Madinah. Pada suatu hari beliau itu mimpi. Jadi mimpi itu hampir semua orang kasih mimpi ya. Kalau mimpinya Nabi namanya ru'ya sholihah. Ya. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi itu ngimpi itu sesuai kejadian yang akan terjadi entah besoknya, lusanya gitu. Itu namanya ru'ya sholihah. Awal-awal dari wahyu. Nah setelah Nabi jadi Nabi, ini di kota Madinah beliau mimpi bertawaf di Ka'bah. Ya. Tawaf itu tempatnya di Ka'bah, jangan tawaf selain Ka'bah. Ya, itu ada aturannya ya. Tawaf itu dimulai dari mana, diakhiri di mana, berapa kali. Nah, itu ada aturannya, ya. Orang tuh boleh saja tanpa haji, tanpa umroh itu tawaf, ya. Misalnya kita masuk ke Masjidil Haram, itu sholat tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf, ya. Ya, kalau tempat tawafnya penuh, ya kita ya bisa tahiyatul masjid, gitu ya. Mimpi beliau ini beliau sampaikan pada para sahabat ya. Ini tahunnya tahun ke-6 Hijriah. Kemudian beliau ngajak para sahabat jumlahnya 1.300 orang. Ya, 1.300 orang. Ukuran zaman itu sudah banyak ya. Harus mbak bekal yang macam-macam. Kendaraannya unta ya. Nah kalau sekarang orang haji itu jumlahnya jutaan ya, dari Indonesia aja 220.000 ya, berapa kloter gitu ya. Ya masing-masing ada embarkasi sekarang belasan itu ya, mulai dari Batam sana sampai Makassar barangkali ya. Ya jumlahnya sahabat beliau 1.300 orang, kesemuanya merasa yakin bahwa mereka akan berhasil melaksanakan ibadah di Mekah. Karena Nabi mimpi itu. Ya, dilalah. Ya. Setelah sampai di Hudaibiyah, sebelum masuk kota Mekah, dicegat oleh orang-orang musyrik. Tidak boleh masuki kota Mekah. Padahal semuanya sudah ikhram. Ya, laki-laki pakaian 2 lembar itu. Ini ibaratnya sholat itu sudah niat gitu loh. Ini kan sebelum salam itu belum keluar dari situasi ikhram itu. Nah ini ujian ya, ujian bagi Nabi, bagi kaum muslimin yang mengikuti Nabi itu. Ya, akhirnya karena dihalang-halangi terjadi pembicaraan, rundingan dengan orang-orang musyrik, akhirnya dipakai kesepakatan. Rundingan antara orang musyrik dengan orang mukmin itu, ya. Ya agak berat ini. Nabi dengan rombongannya harus kembali ke Madinah. Ya, sebelum bisa melaksanakan tawaf tadi. Umroh ya. Dan baru diizinkan melakukan umroh pada tahun nanti, setahun lagi. Ya. Jadi Nabi juga mengalami, kalau orang daftar haji sekarang nunggu 10 tahun. Ya, karena makmurnya barangkali, karena orang sugih duit, kepingin mau kaji kabeh, antrinya harus 10 tahun. Nabi itu sudah berangkat. Ya, sudah dekat dengan Mekah, sudah di Hudaibiyah. Karena orang musyrik menghalangi, ya daripada darah berceceran dirunding, ya sudah nanti tahun depan kamu bebas boleh masuk Mekah ya. Orang-orang musyrik meninggalkan kota biar kaum muslimin 3 hari memuaskan diri untuk ibadah di Masjidil Haram yang bentuknya tidak seperti sekarang ya, sangat sederhana ya. Ya, seperti ketika itulah Allah menurunkan sakinah, wa anzala sakinata. Ya, kalau tidak menurunkan sakinah barangkali orang sudah emosi, wis timbangane aku balik gelut ae kan, kira-kira begitu. Tapi karena Allah menurunkan
ini kesadaran sehingga hatinya tentram, ya sudah kita terimalah hasil rundingan ini, ya. Kalau Nabi jelas itu ya, tapi kaum mukminin yang lain ya, yang baru-baru Islam itu ya rodok mangkel kan ya, cara Jawane gitu. Ya perlu dicatat bahwa sebenarnya Nabi tidak menyatakan bahwa beliau masuk ke Mekah pada tahun itu hanya mimpi tok kan gitu ya, mimpi tawaf di Ka'bah. Beliau hanya menyampaikan bahwa beliau bermimpi tawaf ya. Tidak ada kata-kata bahwa akan berangkat ke Mekah, tapi kaitannya bahwa tawaf itu di Ka'bah, nah itu pelaksanaannya seperti itu. Ayat di atas menyatakan dialah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya Allah sendiri bukan yang lain yang telah menurunkan, ya dalam arti sini mewujudkan ketenangan dan kemantapan iman sehingga mantap tertancap masuk di dalam hati orang-orang mukmin pada saat-saat kembalinya mereka dari Hudaibiyah. Ya, itu sementara mungkin agak goncang juga ya. Kok orang-orang musyrikin menghalangi, tapi setelah Allah menurunkan ini semua itu bisa menerima kenyataan itu. Untuk apa? Supaya bertambah keimanan mereka tentang keagungan Allah dan kebenaran Rasulnya di samping keimanan mereka yang selama ini telah ada. Dan setelah perjalanan Hudaibiyah itu Allah menurunkan kemantapan lagi. Ya, jadi selanjutnya ya, agar tidak timbul dugaan bahwa penangguhan pelaksanaan umrah itu mengurangi kekuasaan Allah, ayat di atas melanjutkan ya bahwa Allah itu memiliki tentara ya, yang kita tidak lihat bentuknya apa, tapi jelas itu membantu orang-orang mukmin, menjadikan mereka tenang, mereka tidak gampang marah, tidak gampang emosi gitu ya. Dan dia, yaitu Allah yang mengendalikan dan memerintahkan tentara-tentara itu beraksi, dan adalah Allah senantiasa maha mengetahui segala sesuatu dan sekaligus maha bijaksana. Ya, kapan kamu boleh meneruskan, kapan kamu harus menunda dulu, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditunda, mundur selangkah, nanti majunya beberapa langkah, karena tahun depan itu umrohnya bisa aman, damai, tanpa gangguan, karena orang-orang musyrik nyingkir, tidak ada di kota Mekah. Ya, saya ulang, walillahi junudus samawati wal ardi, ya bisa juga dipahami sebagai penjelasan tentang mengapa kemenangan yang luar biasa terjadi walaupun keadaan kaum muslimin masih lemah dan lawan mereka sangat kuat ya. Ya, ini kata-kata anzala memang artinya banyak. Di sini diartikan turun ya. Anzala sakinata, menurunkan ketenangan, artinya mewujudkan ketenangan di dalam hati tiap-tiap orang mukmin. Di ayat yang ini misalnya dalam surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalakum minal an'ami samaniyata azwaj. Dan dia Allah menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasang-pasangan dari binatang ternak. Ya, menurunkan 8 pasangan itu artinya mewujudkan ya, binatang-binatang ada pasangannya, kambing perempuan dengan kambing laki-laki. Ya, misalnya lembu jantan dengan betina, kuda juga demikian itu. Jadi artinya anzala di sini mewujudkan. Di dalam surat Hadid ayat 25 ada kata-kata anzala juga, wa anzalnal hadida. Ya, kami Allah menurunkan besi. Ya, dalam arti mewujudkan. Ya, di bumi ini ada biji besi yang bisa digali dengan teknik tertentu. Kalau masih kotor bisa diolah. Ya, entah itu di Cilegon dan sebagainya. Ya, banyak itu sekarang pengecoran-pengecoran besi, baik itu untuk peralatan yang canggih barangkali, ya. Kemudian juga untuk bangunan seperti beton eser bahasanya itu ya.
Ya, itu di mana-mana sudah banyak. Itu besinya asalnya biji besinya di dalam bumi. Dikatakan juga anzalal hadidah. Allah menurunkan besi. Ya, kata sakinah, ya, ketentraman ini asal-asalnya, ya, hurufnya kan sin, kaf, nun, ya. Ini asalnya pengertian itu lawan dari kata goncang atau gerah, sakana itu ya. Maskan itu rumah. Rumah itu tempat orang tinggal. Ya, kalau saya ada kegiatan di luar rumah, setelah di dalam rumah itu seperti itu. Seyogyanya tempat istirahat dan sebagainya. Tapi andaikan ada industri rumah tangga, itu pun juga tidak dilarang, ya, untuk menghasilkan sesuatu, ya, nambah kebutuhan rumah tangga, ya, bikin kue, nyulam, jahit, itu juga tidak dilarang, ya. Tapi tetap saja intinya rumah dan tempat istirahat. Jadi kalau perlu saatnya istirahat, kegiatan-kegiatan gaya jajan, jahit, ya dilereni gitu loh. Pisau itu dalam bahasa Arab itu sikin, ya, tetap sin, kaf, dan nun. Artinya apa? Binatang yang masih liar itu kalau sudah disembelih, ya, ini penendang sikin itu sudah mati, ya, jadi tenang binatang itu, nggak bisa bergerak lagi. Ya. Jadi seperti itulah, ya, arti sakinah, ya. Kita perlu sakinah itu, ya, dalam segala situasi. Kita perlu ketentraman, ya. Mau pergi, mau duduk di belakang setir, perlu ketentraman. Selama belum tentram, jangan nyetir dulu, ya. Tak tahu baca doa supaya hatinya tentram, baru, ya. Mau mencari rezeki, kadang-kadang ada pekerjaan itu punya risiko, misalnya, ya, risiko. Kalau sekarang mungkin orang yang mengambil pasir di sungai, yang sungainya sering banjir, itu risiko, ya. Jadi minta ketenangan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai waspada. Jangan-jangan nanti ada, ya, banjir, lahar dingin, itu waspada, ya. Di samping berdoa, kita tetap saja secara lahiriah kita tingkatkan kewaspadaan kita. Junudus samawat, ya, junudun itu adalah jamak dari jundun. Ya, sekarang banyak itu mobil kasih jundullah, gitu, ya. Ya, ya, merasa, ya, mudah-mudahan mereka memang jadi pembela Islam yang benar-benar, gitu, ya. Mobilnya ditulis jundullah. Bahasa kita mungkin ya dibuat serdadu lah, tentara, gitu, ya. Artinya apa? Ya, sekelompok orang yang memiliki sikap tegas dan dihimpun oleh satu tujuan yang mereka perjuangkan dan mereka bela. Itu kalau arti jundun di dunia ini. Misalnya pasukan Nabi, ya, para sahabat itu jundullah. Jadi sekelompok orang punya disiplin dan terlatih barangkali, baik itu, ya, waktu maupun menggunakan senjata, nah itu jundun. Ya, ayat 5 di atas menyebut secara tegas kaum mukminin baik laki-laki maupun perempuan. Ini untuk menegaskan bahwa sakinah yang turun bukan hanya terbatas pada orang mukmin laki-laki, tapi juga orang mukmin perempuan. Karena di dalam situasi perang misalnya, itu bukan laki saja. Orang-orang perempuan yang mukminah pun ikut, ya, menyiapkan mungkin persiapan logistiknya. Kalau ada luka-luka barangkali yang ngobati dan sebagainya. Ditegaskan di sini, ya. Allah tidak membedakan gender. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan itu sama. Ya, siapa yang beriman dan beramal soleh itu balasannya sama. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini ayat yang tadi itu dipertentangkan dengan ayat yang lawannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzannas sau' alaihim dairatus sau' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa addalahum jahannama wa sa'at masirah.
Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul adzim. Ya, kurang lebih arti bahasa Indonesia. Dan juga dia, yaitu Allah, yu'adzibal munafiqin, ya, menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Mereka itu berprasangka buruk pada Allah, ya. Adzonina billahi dzannas sau', ya. Alahim dairatus sau', mereka akan mendapat giliran yang amat buruk, ya, orang musyrik laki-laki perempuan, orang munafik laki-laki maupun perempuan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah memurkai mereka, wa la'anahum, dan juga mengutuk mereka. Akhirnya wa addalahum jahannama wa sa'at masira. Allah telah menyiapkan untuk mereka itu neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek, ya. Wa sa'at masira, sejelek-jelek tempat kembali. Ya, kalau Firdaus itu sebaik-baik tempat kembali, ya, kalau jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Naudzubillah. Walillahi junudus samawati wal ardi. Diulangi lagi, dan milik Allah tentara langit dan bumi. Wa kana Allah azizan hakima, dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini tegas ini, ya. Kalau kita perbandingkan antara ayat tadi dengan ayat ini. Penundaan berkunjungan umroh di samping untuk kemaslahatan kaum mukminin laki-laki dan perempuan, atau diturunkannya sakinah dan penambahan iman yang hanya dilakukan Allah terhadap kaum beriman, ya, tidak kepada selain mereka, sebagaimana diuraikan ayat yang lalu. Tujuannya apa? Supaya Allah yang Maha Kuasa itu, ya, dalam ayat ini Allah akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dengan siksa khusus. Ya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan akan menerima siksa yang khusus melebihi siksa atas kekufuran dan kemunafikan, dan juga menyiksa orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Kok siksanya khusus itu, ya? Karena tadi itu dzonina billahi dzannas sau', ya, karena mereka itu berprasangka buruk pada Allah. Kalau orang mukmin insya Allah prasangka baik, ya, husnudzon pada Allah, kasih hujan alhamdulillah, ya. Kalau mungkin beberapa yang tidak punya payung, tidak sini, kebiasaan ke masjid itu, walaupun sholat di rumah mudah-mudahan pahalanya masih diterima, karena biasanya, ya, karena nggak punya payung saja misalnya, ya. Ya, kalau misalnya jalan licin, kita doakan mudah-mudahan supir-supir itu lebih hati-hati, ya, supaya dia selamat dapat rezeki, penumpangnya juga tidak celaka. Itu kepada sesama. Pada Allah juga begitu. Ya, Allah ini beri hujan ini supaya tanah-tanah yang sebelumnya nggak bisa ditanami, lalu tumbuh tanam-tanaman apapun yang berguna bagi manusia maupun bagi binatang. Itu namanya husnudzon. Ya, kalau cucian barangkali sehari tidak kering, ya sabar saja. Besok kan masih ada matahari lagi gitu. Itu namanya husnudzon. Nggak terus mangkat terus. Mbak gak garing-garing. Ada juga kan sebagian orang begitu. Apalagi punya bayi popoknya banyak, ya, yang belum punya alat pengering, ya. Artinya nggak cukup. Kadang-kadang popok kalau 10 aja nggak cukup, ya, untuk bayi itu, karena bayi itu pipis terus. Ya, itu menunjukkan sehat, ya. Kalau dia mimik, ya pipis itu sehat. Kalau mimik nggak pipis malah tidak sehat, gitu, ya. Ya, jadi Allah memurkai sekaligus mengutuk mereka, orang-orang musyrik dan orang munafik, sehingga mereka tersiksa dalam kehidupan di dunia ini, ya,
orang berprasangka buruk pada orang lain itu sudah tersiksa itu. Ya itu sudah tersiksa. Cocok wong kungkuk rene kate ngepuk aku. Cocok kok bengi omahku dirampok. Seperti itu orang yang berprasangka buruk. Kalau kita serahkan pada Allah, kita tawakal pada Allah, ya pintu kita kunci, sudah kita baca doa, istirahat, itu tenang aja. Karena Allah punya junudus samawat wal ardi, walaupun kita tidur mungkin tentaranya Allah melindungi kita dan lingkungan kita begitu. Jadi kita husnudzon pada Allah, nyaman, tenang gitu ya. Sedangkan untuk orang-orang yang don nusuk ya, yang berprasangka jelek pada Allah selalu khawatir. Aku duwe memang pas dodol emas oleh duwe akeh. Khawatir dirampok gak iso turu. Ya susah kalau gitu ya. Ya. Jadi berprasangka buruk pada orang akhirnya pada Allah ya. Jangan-jangan ada orang merampok kan gitu ya. Itu kurang percayanya pada Allah Subhanahu wa taala gitulah. Ya, akhirnya bagi mereka disediakan neraka jahanam di akhirat kelak. Ana dunya gak tentrem, ana akhirate apa maneh ya. Itulah penyediaan yang buruk ya. A'addalahum ya, Allah menyiapkan ya jahanam. Ya, kan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ya, dan itu namanya neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kalau sudah itu tidak bisa keluar, khalidina fiha, selama-lamanya. Ayat ini ditutup ya, dan adalah Allah senantiasa Maha Perkasa. Allah itu selalu menang, nggak mungkin orang itu bisa seperti orang di penjara ya. Mungkin ngerowoki tembok keluar, seperti itu bisa di dunia ini. Kadang-kadang dibantu oleh orang yang dari luar ya. Kadang-kadang kalau dibantu kadang-kadang kayak geraji Pak ya, kayak geraji kecil, kemudian apa itu tralisnya itu dipotong keluar. Itu di dunia di penjara sering begitu, tapi di jahanam tidak ada ya, tidak ada yang menolong itu kecuali ya Allah. Tapi Allah tidak akan menolong mereka itu kan ya. Itu artinya keperkasaan Allah tidak bisa ya, apa yang ditetapkan oleh Allah masuk penjara akhirat yaitu jahanam ya untuk selama-lamanya. Naudzubillah. Ya, tidak bisa dibendung apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi Allah tetap Maha bijaksana dalam segala ketetapannya. Ya, maksudnya orang yang mukmin mukminat yang tenang hatinya dikasih surga itu wajar, adil. Ya, orang munafik, orang musyrikin itu diberi ganjaran dengan jahanam itu juga adil, sudah sesuai kan gitu. Mosok sing musyrik munafik dilebono swarga, ya, kan enggak adil itu ya. Mereka enggak kapok-kapok, nanti diikuti oleh orang-orang berikutnya gitu ya. Ini kelebihan agama itu. Didahulukannya penyebutan kaum munafikin atas kaum musyrikin ya, kan munafikin didahulukan karena bahaya kaum munafik itu terhadap Islam lebih besar daripada bahaya kaum musyrikin ya. Orang muslim ketok selama ini seperti itu kelakuannya, tapi munafikin itu kan ibarat musuh dalam selimut ya, ngakune lahir Islam tapi batine memusuhi Islam ya, bahasa kita musuh dalam selimut ya, telunjuk lurus kelingking berkait, kata peribahasa itu ya. Ini seperti lurus seperti kita, tapi kelingkingnya ini berkait, kating gantol gitu lah ya. Nah ini jadi kenapa kok munafik didulukan dalam urutan ini daripada musyrik. Musyrik itu jelas ya. Ya. Tapi orang munafik ini pemulai Islam tapi batinnya memusuhi Islam. Ya, tadi ada dairatus su ya, ada yang baca dairatus sau, ada yang baca dairatus su ya, dua-duanya diriwayatkan, jadi tidak salah andaikan membaca salah satu. Apa artinya dairah? Itu berarti giliran ya, giliran. Kalau listrik itu kemampuannya tidak cukup, itu digilir kauman nanti dhisik gitu ya, Kidul Pasar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ini relatif cukup, jadi tidak usah giliran. Kalau orang Jogja mengatakan giliran itu oglangan. Ya. Giliran itu oglangan.
Ya, saya dulu tinggal lama dan kalau ada giliran listrik, waktu itu listrik memang masih sedikit ya, tahun 60-an ya. Itu sering gelangan ya. Jadi mesti kalau mau belajar ya cawis lilin atau lampu teplok itu. Ini arti dairah semacam itu. Ya, Sayyid Qutb menulis bahwa kaum munafikin dan kaum musyrikin kesemuanya berada dalam satu lingkaran, terkepung di dalamnya, yakni dalam siksa dan kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya nasibnya sama. Bahkan dalam satu ayat kan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang munafik itu di dasar neraka yang paling berat siksanya, kira-kira begitu ya. Kata tasau ya, dairatus sau, ada yang membacanya dengan asu, dairatus su atau dairatus sau. Artinya apa? Lawan dari gembira. Kalau gembira itu sururun, sau itu sebaliknya dari gembira. Dengan kata lain, iya ya, su itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Apapun yang tidak menyenangkan itu su. Kalimat alaihim dairatus sau ya, merupakan doa atau ancaman atau informasi tentang ketetapan Allah yang jatuh atas kaum musyrikin dan munafikin. Jadi bisa berfungsi doa ya. Mudah-mudahan mereka diletakkan di situ, atau informasi nanti mereka pasti di situ gitu ya. Ayat di atas melukiskan sifat orang musyrikin dan munafikin sebagai orang yang hati-hatinya selalu berprasangka buruk, suudzon ya, kepada Allah. Ini berbeda dengan orang yang beriman yang selalu menghindari sangka buruk dan selalu berprasangka baik khususnya kepada Allah. Ya, kita selalu Allah itu Rahman Rahim. Kalau pada suatu saat memberi ujian, oh ini ujian, insya Allah kalau selalu ujian saya akan naik kelas gitu ya. Itu namanya husnudzon. Dengan demikian, betapapun kelamnya alam sekitar, seorang mukmin selalu saja optimis dan berharap baik. Dia selalu melihat di balik bencana pasti ada hikmah, dan sesudahnya bahkan bersamaan dengan kesulitan pasti ada peluang untuk meraih kelapangan. Inna ma'al usri yusra. Ya, sekarang hujan, kita berharap ya kalau misalnya bukan nanti itu ada ya matahari yang ya, kalau hari ini tidak ada barangkali yang besok mesti ada. Ya, kita lihat ramalan itu gimana. Misalnya 2 hari Jawa Timur ini cuacanya ekstrem misalnya, itu ya kita sepenuhnya ya tidak, tapi untuk gambarannya gak perlu nemen, gak perlu lumadah lah seono omah ya begitu. Kecuali orang yang memang tugasnya sehari-hari harus berangkat, misalnya guru yang ngajar, murid yang sekolah, petugas pertamanan yang kira-kira ada pohon yang ya yang sempal gitu, itu memang tugasnya. Nah, itu harus diselesaikan tetap saja ya. Bagi yang tidak perlu betul, saya kira tinggal di rumah itu lebih aman ya. Kita husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, ayat di atas menampilkan sifat Al-Aziz yang perkasa dan Al-Hakim ya, ketika berbicara tentang tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ayat yang lalu, Allah memberi sifat beliau itu ya, Allah itu alim dan hakim. Ya, karena yang ini berbicara tentang penyiksaan terhadap kaum musyrikin dan munafikin. Penyiksaan bersumber dari Al-Aziz ke Maha Perkasaan. Sudah saya jelaskan, orang sudah ditetapkan ini disiksa oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Berbeda dengan siksa dunia tadi saya katakan, orang sudah dibui ya, seketat apapun kadang-kadang masih bisa lolos ya. Tapi ada bui-bui yang sangat menakutkan barangkali ya. Untuk Amerika dulu kenal dengan apa itu yang Alcatraz atau apa ya, sekarang ada Guantanamo misalnya. Dan masih ada ya beberapa di negara-negara yang masih konflik itu, misalnya di Afghanistan ya, orang yang ditahan di sana itu nggak bisa ditengok. Kabarnya juga mereka protes
ya, yang ngurusin tentara Amerika. Di sana ada penyiksaan-penyiksaan. Itu ya. Jadi kalau penyiksaan itu kan bertentangan dengan hak asasi manusia. Kalau kesalahan ya diuruslah. Kesalahannya apa? Misalnya nembak tentara NATO misalnya, lah itu ada aturannya gimana. Kalau aturannya dia harus dihukum ya dihukum, tapi jangan sampai disiksa, barangkali bahkan nanti sampai cacat dan sebagainya. Itu yang dijaga oleh ya perundang-undangan yang diharapkan itu akan membawa situasi yang lebih baik bagi kemanusiaan. Walaupun ada juga segolongan orang yang sudah disiksa pun dibui pun habis keluar bui masih mengulangi perbuatan jahatnya, yaitu yang disebut residivis. Itu banyak juga ya, mungkin hatinya memang sudah ditutup semacam itu. Jadi dia orang yang semacam ini punya apa ya, suudzon pada Allah. Ya kalau husnudzon ya saya mungkin diuji oleh Allah, nanti saya berjanji setelah keluar dari penjara ini saya melakukan sesuatu yang sebaik-baiknya untuk diri saya, untuk orang-orang di bawah tanggung jawab saya, istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan janji Allah yang menyediakan ya surga ya, jannat di mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu kita mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang akan menikmati surga itu sebagai ya tempat kembali yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah mulai sekarang ini sampai akhir hayat kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.